الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang asma Allah Al-Hasib. Pada kesempatan yang lalu sempat kita masuk sedikit kepada asma Allah Al-Hasib ini. Kemudian saya ingin mengulangi sedikit dengan beberapa penambahan tentunya, bahwasanya asma Allah Al-Hasib ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran seperti yang disebutkan di buku kecil ini. Itu dalam bentuk mufradnya, wa kafa billahi hasiba. Misalnya pada An-Nisa ayat ke-6. Kemudian juga pada Al-Ahzab wa kafa billahi hasiba 39. Kemudian pada surah An-Nisa sebelumnya juga ayat 86. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kemudian sebagai tambahan disebutkan dalam bentuk jamak 2 kali. Jadi 5 kali totalnya. Pada surah Al-An'am ayat 62 ya. Pada akhir ayatnya wa huwa asra'ul hasibin. Hasibin bukan hasib atau hasib. Tapi di sini asra'ul wa huwa asra'ul hasibin. Bentuk jamak. Kemudian pada surah Al-Anbiya ayat 47 wa kafa bina hasibin. Naam. Nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Al-Anbiya ayat 47. Jadi lengkapnya adalah 5 kali. 2 kali dalam bentuk mufrad, 3 kali dalam bentuk mufrad, 2 kali dalam bentuk jamak. Kemudian mengenai maknanya juga di sini disebutkan bahwasanya makna pertamanya adalah sebagai al-kifayah wal iqtidar atau kafian wa muqtadiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hambanya
yang mampu memenuhi kebutuhannya, yang mencukupi hamba-hamba yang bertawakal dengan benar kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kafa billahi hasiba, ay kafaka ya Muhammad billahi hafizan. Ini makna yang kedua. Li'amali khalqih wa muhasiban lahum 'alaiha. Cukuplah bagimu wahai Muhammad Allah sebagai penjaga, penghafal, penyimpan amalan-amalan hamba, yang menghitung amalan-amalan hamba, di mana nantinya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan amalan tersebut. Jika baik itu baik yang akan ditemui, dan jika buruk, buruk pula yang akan dijumpai. Nah, kemudian itulah yang makna yang kedua ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Kemudian Al-Khattabi makna yang ketiga, menyebutkan makna yang ketiga al-hasib, yaitu al-mukafi, yaitu yang membalas. Ail muhasib, yang menghitung, juga bermakna menghitung. Ketika Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, yaitu catatan amalanmu. Bacalah buku catatan amalanmu. Cukuplah pada hari ini ya, sebagai Allah itu sebagai penghisab kalian, yaitu penghitung amal-amal kalian, yang maha tahu bagian seberapa banyak amal soleh kalian dan seberapa banyak juga amal keburukan kalian atau seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam penghitungannya tidak butuh alat. Tidak butuh alat sebagaimana kita manusia atau hambanya yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala lengkap catatannya semuanya. Jumlah manusianya dari Adam sampai yang terakhir itu lengkap. Begitu pula semutnya. Begitu pula hewan-hewannya yang lain, yang kecil maupun yang besar. Begitu pula tumbuhannya. Bahkan benda matinya. Seperti yang sempat saya singgung, bagaimana ya, sampai sekarang misalnya, dan sampai kapanpun mungkin, siapa yang sanggup menghitung jumlah pasir Gunung Bromo misalnya? Maka Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa membutuhkan alat sudah ada itu catatannya, berapa butir pasir di seluruh bumi ini ya. Dan begitu seterusnya. Ini untuk mengetahui diqqah atau detail dan rincinya Allah Subhanahu wa taala dalam menghitung sesuatu, baik itu jumlah hambanya maupun juga amalan mereka. Kita bisa bayangkan, dan juga tidak bisa kita bayangkan bagaimana ya detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu juga merupakan kesia-siaan, seperti juga saya ulangi, ketika ya, manusia lancang dengan ya, menghitung-hitung, mengorek-ngorek ya,
jumlah manusia, kemudian menyatakan tidak sepadanannya, misalnya ketidakimbangannya antara jumlah manusia dengan luas bumi ataupun ya, tempat huni yang ada, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan juga tempat tinggalnya. Kemudian juga di sini saya mengajak dalam rangka menyelami sedikit firman Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu ayat yang disebutkan namanya hasib, yaitu pada surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, apabila kalian disapa atau disalami dengan tahiyah, dengan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Itu pilihan pertama. Dengan jawaban bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, yang lebih panjang. Ya. Aurudduha, atau semisalnya, atau yang semisalnya, sepadan. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu ada hitungannya atau maha memperhitungkan. Kemudian dalam artian di sini untuk lebih jelasnya, ketika kita mendengar seorang mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Harus ada buntutnya, tambahan lebih panjang dari yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan sampai pada warahmatullah, maka kita tambahkan wabarakatuh. Kalau lengkap yang bersalam kepada kita, maka kita menjawabnya lengkap, bahkan ada yang menambahkan wa maghfiratuh. Nah, kemudian apa hubungannya salam bersalam ini, salam dan menjawab salam, dengan asma Allah Al-Hasib? Yang pertama, masalah bersalam ini disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat, menunjukkan bahwasanya ini juga bagian dari ibadah kaum muslimin. Bersalam itu bagian dari ibadah dan juga bagian dari bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika baru masuk ke kota Madinah saat hijrah, maka beliau memberikan gambaran dengan sabdanya, ya ayuhan nas afshus salam bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam di antara kalian, beri makan, sambung silaturahim, dan salatlah tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat atau dengan tenang. Nah, di sini perintah pertama
dari Nabi alaihissalam adalah menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan katakan di sini hatta liman tahmil fi qalbika tijahahu adawah au bughd, bahkan kepada orang yang ya di hati kita ada sesuatu dengannya, ketidaksukaan, bughd, kebencian, bahkan permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah itu hasib di akhir ayatnya. Allah mengingatkan kaum muslimin bahwasanya Allah itu hasib, yaitu maha menghitung. Maksudnya apa? Allah juga menghitung niat kalian di hati kalian ketika kalian ya mengucapkan salam tadi. Nah, di mana juga dengan salam itu akan tersebar ya rasa ukhuwah dan kecintaan di antara kaum muslimin. Sebagaimana dalam sabdanya yang lain, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perbuatan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, sebarkanlah salam di antara kalian. Di sini juga terkandung isyarat bahwasanya Allah sebagai Al-Hasib yang maha menghitung ya amalan hamba, maka Allah juga maha tahu isi hati seorang muslim ketika bersalam. Apakah salamnya itu dengan adanya motivasi maslahat atau kepentingan, ataukah karena murni mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Di situ sampai sedetail itu hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kekhususan salam tadi yang bisa melebur, yang melebur kerenggangan ataupun gap ataupun jarak antara kaum muslimin yang bisa terjadi karena ya, hal-hal keduniaan, perselisihan dan lain-lain. Ketika kemudian kita mendapati orang yang mungkin ya tidak sepaham dengan kita dalam artian dalam beberapa hal, namun dia mengucapkan salam kepada kita, maka akan terjadi islah dzatil bain. Situ akan mengundang apa? Perbaikan hubungan. Karena Rasulullah juga mengisyaratkan bahwasanya rusaknya hubungan ini hiyal haliqah. Rasulullah, dia adalah al-haliqah, yaitu pemutus atau pencukur. La aqulu innaha tahliqus sya'r walakin tahliqud din. Kata beliau, aku tidak mengatakan bahwasanya ya, rusaknya hubungan itu mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama. Artinya ya, akan menjadi
pelontos agamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Hasib pada akhir ayat, bahwasanya itu juga sebagai pengingat bahwasanya Allah akan menghisab hambanya, menjaga atau menyimpan amalannya, yaitu hatta sekedar salamnya juga dijaga atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga sebagai pengingat tentang makna asma Allah Al-Hasib, bahwasanya tidak ada seorang hamba pun yang lolos dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab Allah terhadap satu hamba tidak akan membuatnya lalai dari hambanya yang lain. Tidak seperti guru. Ketika guru menguji atau menyoal salah satu muridnya dalam kelas, misalnya 20 orang, yang diuji satu orang, yang 19 tidak ngurus gurunya. Terkadang kebanyakan lalai dari mereka 19, entah disuruh keluar, yang satu tinggal di depan. Itu manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Yang 19 itu mungkin juga berharap bahwasanya waktu akan cepat habis sehingga molor, bisa selamat, tidak ujian hari itu pada kesempatan mendatang. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Yang demikian tidak berlaku. Kemudian asma Al-Hasib ketika bermakna Al-Kafi, yang mencukupi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu, yaitu cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik wakil, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Kemudian api itu menjadi bardan wa salaman. Allah berfirman kepada api tadi, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah wahai api, engkau dingin dan selamat, dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Bardan tidak hanya tidak hanya api itu menjadi dingin, karena dingin itu bisa membuat menggigil, tapi wasalaman, dan juga selamat. Makanya Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan dan selamat pula dari kedinginan. Dan juga kalimat yang sama diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam
ketika di perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika kaum musyrikin dan kaum musyrikin dari Makkah dan ya kaum munafikin dari Madinah bersekongkol. Kemudian Allah ceritakan hal itu pada surah Al-Imran 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguhnya orang-orang berkata, ya, telah mengumpulkan para pasukannya, maka takutlah kepada mereka, dan itu justru menambah iman mereka. Dan mereka mengatakan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik wakil bagi kami. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, sebagai makna yang ketiga dari Al-Hasib ini adalah sebagai al-mukafi, al-muhasib. Di sini para ulama rahimahumullah meletakkan beberapa syarat dan rukun yang harus kita pahami dalam rangka muhasabah. Karena Allah sebagai al-hasib atau bermakna juga al-muhasib. Yang pertama, bahwasanya kita hendaklah selalu mengadakan muhasabah atau introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Karena dengan menghitung-hitung diri itu, ketika di dunia, maka hitungan di akhiratnya akan gampang. Ketika kita pandai menghitung diri di dunia, maka hitungannya di akhirat gampang, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebagaimana warid athar dari Umar bin Al-Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, membenarkan akan surga, artinya beriman kepada hari akhir, maka akan kami mudahkan baginya kemudahan, yaitu hisabnya nanti akan dimudahkan oleh Allah. Arti hisab dimudahkan itu yaitu mujarrad al-ard di sini, hanya dipampang,
atau lewati. Ya, terus halaman berikutnya, ya, terus seperti itu. Ya. Man nuqisha faqad udzib. Orang yang diajak ketika hisab itu sampai diajak berdialog, bermunaqasyah, yaitu berdialog dengan detail, maka itu pertanda kurang tidak baik, yaitu akan dihisab. Adapun mereka yang pandai menghisab dirinya di dunia, sini akan seperti yang dikabarkan oleh Nabi, yaitu mujarrad al-ard, hanya sekedar pemaparan singkat atau maka dalam menghisab diri, nasihat para ulama tadi, mulailah dengan perkara-perkara yang besar. Baik, perkara yang besar apa? Yang pertama dihisab apa? Dari manusia, dari mukmin, salatnya. Nah, bagaimana kita dengan salat? Ya, bagaimana kita dengan salat? Begitu pula nantinya ya, timbangan kita. Itu makna menghisab diri dari perkara-perkara yang besar. Kemudian yang memberatkan mizan itu apa? Akhlak, ya kan? Maka di mana kita dari akhlak itu juga, karena dengan akhlak mulia seseorang itu mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat malam. Ya. Dengan inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi atau bi husnil khuluq darajatis shaim al-qaim. Naam. Sungguhnya seseorang dengan akhlak mulianya akan mencapai derajat apa? Orang-orang yang rajin puasa dan salat malam. Kemudian juga setelah itu kita menghisab diri kita tentang larangan-larangan Allah, mulai dari dosa besar, sehingga kita cepat atau langsung bertobat. Karena pada surah An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang,
niscaya kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Nah, kalau sudah dosa-dosa besar bisa kita hindari, maka atau kita taubat darinya, maka dosa-dosa kecil menyusul berikutnya. Dan hati-hatilah dari beberapa dosa besar yang dianggap kecil. Dosa besar yang dianggap kecil. Seperti ghibah misalnya. Seperti ghibah atau sifat ujub dan kibir serta lain-lainnya. Sampai kemudian kata para ulama tadi, setelah kita lampaui yang besar-besar, sampai pada kita menghisab diri tentang perkata yang keluar dari lisan kita. Sudah dosa besar terhindari, taubat darinya, dosa kecil juga, sampai kemudian kepada kata-kata yang keluar dari lisan kita. Kita hitung. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Semua ada catatannya. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sungguh seseorang berkata-kata dengan satu kalimat yang dia anggap remeh, la yara biha ba'san, dia anggap sepele, justru dengan kata itu dia terjun bebas ke neraka ya selama 70 tahun Allah, oleh kata satu kata. Dan tentang muhasabah kaum salaf terhadap diri mereka itu amatlah banyak tentunya. Contohnya tentang bagaimana misalnya Ibnu Umar yang mengetes atau menguji penggembala kambing, tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lenteranya, ya, mematikan lenteranya ketika ada tamu dan dia hendak berkonsultasi tentang tentang masalah pribadinya, bukan masalah negara. Sedangkan lentera itu adalah fasilitas bagian dari fasilitas kaum muslimin, fasilitas negara saat itu. Ini menunjukkan bagaimana ya, mereka tersebut ya, yang mulia mengadakan muhasabah terhadap dirinya, sehingga ya,
mereka mampu melampaui ya, dunia ini dengan selamat, sehingga seperti yang disebutkan tadi, kalau sudah menghisab dirinya sedemikian sampai masalah ke kata-kata, maka fasayuhasabu hisaban yasira, hisabnya nantinya akan lebih ringan, lebih gampang, lebih lancar di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, membimbing kita selalu untuk pandai bermuhasabah agar kita mampu melampaui, melaksanakan tugas kita di dunia dan melampaui ya, hisabnya dengan hisab yang mudah kelak. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.